Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan penjaga kuburan. Saya baru saja mengikuti sebuah rapat mediasi pertemuan perdamaian antara BPD dengan kepala desa yang kemarin saya sudah laporkan. BPD melaporkan kepala desa dan pelaksana kegiatan padat karya itu ke Polsek karena diduga memasukkan tanda tangan pembayaran hari orang kerja program padat karya tunai. Itu yang kemarin kita laporkan, sehingga setelah ada turun tangan permintaan dari kepolisian untuk mengklirkan masalah tersebut, betul diakui bahwa ada penggunaan dana padat karya yang tidak pada tempatnya. Itulah yang di sini disebutkan pada saat laporan pertanggungjawaban kepala desa itu. Padat karya yang digunakan untuk non HOK, jadi yang tidak untuk pembayaran tenaga kerja itu ada 16.980.000 ya. Setelah di cross check ulang, setelah ada laporan bahwa di situ pasti ada pemalsuan tanda tangan ya dan kelebihan bayar. Ternyata betul diakui, dihitung ulang oleh pelaksana kegiatan itu adalah digunakan untuk kebutuhan non HOK itu ternyata menjadi 29.255.000. Jadi ada selisih uang yang ditemukan tidak sesuai peruntukannya itu 12.275.000. Kita BPD tidak sampai pada otoritas memverifikasi benarkah verifikasi data itu, pembaruan data itu justru tidak menimbulkan manipulasi yang baru. Itu bukan lagi otoritas BPD, dan BPD dalam kesempatan nanti akan mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat apakah laporan ini, temuan ini ya. Saya berada di depan kantor balai desa dan di sini ada yang disebut Badan Permusyawaratan Desa yang perlu kita ketahui bersama, dan kita ingat lagi bahwa namanya BPD itu hanyalah Badan Permusyawaratan Desa yang dia bukan wakil masyarakat, bukan wakil rakyat, bukan DPRD-nya desa, bukan, tapi hanya memfasilitasi memusyawarahkan segala sesuatu. Pada akhirnya ya, berita acara yang sudah kita bikin ya, berita acara sebagai tindak lanjut temuan BPD itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Apakah masyarakat itu menerima atau menolak hasil klarifikasi ini, kita serahkan. Dan bahwa di sini tertera ada tindakan melanggar hukum pemalsuan tanda tangan sudah diakui dan itu sudah dilakukan. Apakah masyarakat mau menerima tindakan ini atau akan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya, sudah diserahkan kepada masyarakat person per person untuk melaporkannya. Ada memang sudah menerima, selesai masalahnya, tapi menjadi pelajaran bagi semuanya, memalsu tanda tangan apapun bentuknya itu adalah tindak pidana. BPD tidak mencari-cari kesalahan, tapi mencari-cari kebenaran. Apa yang benar seperti apa, bukan memperbesar masalah kecil, tapi mengecilkan masalah besar. PKT adalah masalah besar, strategi dasar untuk jaring pengaman sosial. Ketika dilaksanakan tidak tepat sasaran, justru akan menjadi problem sosial baru. Itu yang harus diingat. Dan sekali lagi teman-teman pendamping desa, para pengambil kebijakan di Kementerian Desa, tolong sekali lagi tenaga pendamping desa diberi otoritas untuk melakukan verifikasi laporan keuangan, terutama khusus untuk dana desa. Kedepan PKT padat karya tunai adalah program strategis mengatasi masalah ekonomi di pedesaan, dan ini pasca pandemi pasti harus dilanjutkan. Dan ketika BLT sudah tidak ada, kami harap PKT ini masih diperbesar untuk sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja di pedesaan. Itu sekali lagi permintaan kepada teman-teman yang ada di Kementerian Desa, tolong
rumuskan ulang tafsir kepada undang-undang desa agar peran pendamping desa itu bisa memverifikasi, dan itu artinya ketika verifikasi keuangan belum lolos, dana desa tahap berikutnya tidak cair, sehingga tidak lagi terjadi mismanagement dalam pengelolaan dana desa. Itu harapan saya selaku BPD yang merasakan betul bagaimana di desa melakukan pengawasan tanpa diberi alat untuk instrumen untuk mengawasi keuangan. Demikian kabar kuburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.